menerangi punggung telanjang. Gadis itu tertidur di pelukan anak laki-laki itu. Kelulusan mereka begitu istimewa, duduk di ruang memanggang, dan minum tapi ini diracuni oleh Taipan. Ini adalah pelajaran terakhir, yang dia ajarkan kepada mereka. 3 saudara laki-laki kulit hitam di kepolisian membawa mereka, untuk menyuntikkan obat kesuburan. Setelah ini mereka akan lulus. Ini adalah sekolah yang sangat istimewa. Mereka hanya menyimpan yang terbaik. Gadis ini terlihat sangat pucat. Meski penampilannya tidak berbahaya, dia bisa membunuh orang hanya dengan satu gerakan. Pertama, dia menggunakan kecantikannya untuk merayu mangsanya. Manfaatkan saat lawan lengah. Dengan lembut minta nyawa kecilnya. Meski penjaga mendeteksi anomali, tapi mereka sama sekali tidak bisa apa-apa. Setelah menyelesaikan misi, gadis itu pergi dengan mobil mewah. Tapi kendaraan itu tiba-tiba dihantam rudal musuh. Bos takut dikhianati oleh juniornya. Jadi dia membunuh gadis itu untuk membunuh mulutnya. Tapi karena butuh banyak pembunuh, bos harus segera merekrut lebih banyak personel. Mencari di mana-mana untuk memilih gadis dengan kecantikan dan potensi. Kemudian bawa mereka ke pangkalan untuk berpartisipasi dalam pelatihan yang menghancurkan. Gadis-gadis yang datang ke sini tidak punya jalan kembali. Jika Anda berani tidak menghormati bos, hasil akhirnya pasti kematian. Seorang gadis kecil pemberani berani main-main dengan bos. Akibatnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan, langsung mentraktirnya makan. Orang lain ingin melarikan diri di malam hari. Namun keesokan harinya, ketiganya ditemukan di pantai. Waktu berlalu seperti anjing berlari di lapangan. 6 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Gadis-gadis itu sekarang sudah dewasa. Mereka tidak hanya diajari cara membunuh, tetapi mereka juga dicuci otak sepenuhnya. Menjadi alat pembunuhan berat di tangan bos. Tapi pertama-tama, yang harus mereka capai adalah lulus upacara kelulusan yang diawasi oleh sang mogul. Topiknya adalah menghancurkan tentara bersenjata lengkap di hutan. Di antara mereka yang lemah akan binasa. Hanya pertahankan elit. Tak perlu dikatakan. Semua orang memahami beratnya ujian ini. Tapi Anda tidak akan bisa membuat kelulusan ini lebih menghantui. Itu terjadi di desa berkabut berdarah. Semua gadis dikunci di kamar asrama. Di malam hari, bosnya sendiri mengambil pistol dan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Setelah serangkaian peluru, dia memberitahu gadis-gadis itu bahwa jika mereka ingin pergi, mereka harus mengambil nyawa orang di sebelah mereka. Kalau tidak, mereka akan dimakan oleh peluru senapan mesin dalam 2 menit. Menghadapi tantangan yang tidak terduga, para gadis tidak tahu harus berbuat apa. Seseorang menyarankan berdiri untuk memprotes. Namun banyak dari mereka yang mulai waspada. Siap bertarung kapan saja. Nama gadis ini adalah Lu Diep. Hanya untuk melihatnya perlahan berjalan dengan pisau. Segera, saudari yang telah bersamanya selama 6 tahun, pergi ke negeri ekstasi. Segera asrama menjadi medan perang. Segalanya dengan cepat berubah menjadi kacau. Segala sesuatu di sekitar dapat diubah menjadi senjata. Pria itu dicekik. Orang itu terlempar dari tempat tidur. Lu Diep adalah orang yang menentukan. Angkat kaki. Tempat tidur dengan lembut untuk mengirim pihak lain ke altar. Dengan cara ini hanya tersisa 11 elit. Tapi ujian akhir belum berakhir. Topik berikutnya bahkan lebih menghancurkan. Kartu kayu diberi nomor dari 1 sampai 11. Nomor 1 harus bertarung dengan tangan kosong dengan yang lain. Dari 2 lawan 1 menjadi 4 lawan 1. Pembuka musim semi adalah orang yang menarik nomor 1. Tepat ketika kedua saudara perempuan itu akan bertarung sampai mati. Kemudian, si pemancing dengan cepat mencuri kartu nomor 1. Lalu langsung menuju kandang besi. Baru masuk ke sini. Kamu hanya bisa memilih antara hidup dan mati. Jangan biarkan aku terpuruk. Kami sudah berteman selama 6 tahun. Aku tidak ingin membunuhmu. Nomor 2 mengeluarkan pisau. Meski mulut tak tahan menangis. Tetapi bawahan tidak peduli sama sekali. Menghadapi barang dingin musuh, Haingu dengan terampil mengelak. Kemudian gunakan Tai Chi untuk membantu makan dan menghabiskan. Ambil kesempatan untuk menangkap tali. Bersiaplah untuk pukulan fatal. Segera pisau di tangan gadis lain ditendang.
Lihat lawan Anda jatuh ke posisi lemah. Nelayan itu dengan cepat menanganinya. Tepat setelah itu, nomor 3 dan 4 meraih batang besi, dan bergegas masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi langsung menyerbu. Tapi kali ini nelayan mencuri pisau sebagai senjata. Dengan keahliannya, dia dengan cepat menjatuhkan lawan. Sedangkan lawan lainnya menerima tusukan menembus dada. Namun ikan laut bukannya tanpa waktu istirahat sama sekali. Karena kompetisi putaran ketiga sudah dimulai. Meski kali ini harus melawan 3 lawan, tapi ikan laut masih dengan tenang mengalahkan mereka satu persatu. Kemudian gunakan kaki Anda untuk langsung memutar leher orang kedua. Terakhir, gunakan teknik pisau mini. Ketiga gadis itu berada di dataran tak berujung. Selanjutnya adalah 1 lawan 4. Di antara keempatnya termasuk pegas pembuka, Lu Diep dengan 2 teman lainnya. Hai Suan dan Lu Diep bertarung berdampingan. 2 lainnya tidak punya waktu untuk merespons. Itu langsung ditusuk oleh ikan laut. Permainan menjadi 2 lawan 2. Segera lawan lain terbunuh. Namun saat ini, ikan laut tersebut sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Jadi pertempuran antara musim semi dan Lu Diep dimulai. Padahal keduanya sama-sama berbakat. Namun pada akhirnya, pembukaan musim semi masih diliputi oleh Lu Diep. Setelah banyak pertempuran sengit, Liu Ye mengalahkan mereka semua. Begitu pedang terakhir diayunkan ke bawah, bos telah menekan cukup banyak tombol. Kamu cukup baik. Sangat luar biasa. Benar-benar melebihi harapan saya. Pada akhirnya, bos membuat keputusan untuk menjadikan keduanya sebagai senjata pembunuh.